Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini kita akan melanjutkan materi himpunan. Yang harus kalian ketahui untuk materi pagi ini adalah mengenal himpunan bagian, irisan, gabungan, komplement, selisih himpunan, dan hubungan antar himpunan. Oke, kita mulai dengan himpunan bagian atau subset. Jika semua anggota A dimuat di himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Ditulis A himpunan bagian dari B. Ini adalah simbol himpunan bagian ya. Seperti huruf C, ini adalah simbol himpunan bagian. Untuk menghitung berapa banyak himpunan bagian dari A, maka rumusannya adalah 2 pangkat NA. NA adalah banyak anggota A. 2 pangkat banyak anggota A. Ini untuk mencari jumlah himpunan bagian. Oke, kita perhatikan contoh langsung. Jika himpunan A isinya adalah IBU, himpunan B isinya IBUKOTA, karena semua anggota A ini ada di dalam himpunan B, maka bisa dikatakan A adalah himpunan bagian dari B, gitu ya, karena anggota A ada di dalam B. Berikutnya, Ibu punya 4 contoh, demikian ada 4 pernyataan. Manakah pernyataan yang benar? 1 himpunan bagian dari 1, 2, 3, benar karena ada 1 di dalamnya. Demikian juga 2 himpunan bagian dari 1, 2, 3, benar. 1 dan 2 himpunan bagian dari 1, 2, 3, ini juga benar. 4 bukan himpunan bagian dari 1, 2, 3. Tanda seperti huruf C dicoret, ini dibacanya bukan himpunan bagian. 4 tidak ada di sini, berarti pernyataan ini benar. Ya, maka pernyataan yang benar adalah semuanya benar. Diperhatikan lagi. Berikutnya, bagaimana menghitung banyak himpunan bagian? Ya, di sini ada contoh kasus. Rani mempunyai 3 barang, yaitu pensil, kalkulator, dan tip X. Saya singkat P, K, dan T. Kawan Rani itu senangnya minjem melulu. Nah, berapa kemungkinan Rani meminjamkan barang miliknya tersebut? Jika kita simbolkan apa yang dimiliki Rani, R sama dengan P, K, dan T, berarti anggota R ada 3, ya, ada 3 benda. Maka banyaknya himpunan bagiannya, seperti tadi rumusnya 2 pangkat 3, yaitu 8. Kalau dirinci apa saja? 8 itu himpunan kosong, P saja, K saja, T saja, atau PK, atau PT, bisa juga KT atau 3-3-nya. Ya, disimak lagi, himpunan kosong ini adalah himpunan bagian dari seluruh macam himpunan. Ya, jadi himpunan kosong itu pasti merupakan himpunan bagian dari berbagai macam himpunan. Ya, ada 8, ini jabarannya. Diperhatikan kembali. Atau kita bisa menggunakan yang namanya segitiga Pascal untuk menentukan himpunan bagian. Tadi barang milik Rani ada 3 ya. Berarti kita lihat baris yang keempat dari segitiga Pascal. Baris keempat. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Isinya adalah 1, 3, 3, 1. Ya, 1, 3, 3, 1. Apa artinya? 1 itu artinya ada 1 himpunan kosong. Ya kan? Tadi ada 1 himpunan kosong. 3 artinya ada 3 himpunan dengan 1 anggota. Tadi bisa P saja, bisa K saja, bisa T saja. Lalu 3 berikutnya artinya ada himpunan dengan 2 anggota. Ya, berarti tadi bisa PK, PT, KT itu. Ya, jadi cuma ada 3, nggak bisa, nggak ada yang lain. Dan ada 1 himpunan dengan 3 anggota. Maksimalnya tadi karena bendanya ada 3 anggotanya hanya ada 1 himpunan. Ya, jadi melihatnya adalah baris kesesudahnya. Kalau anggotanya 3, lihatnya baris ke-4. Kalau anggotanya 4, berarti lihatnya baris ke-5. Anggotanya 5, lihat baris ke-6, dan seterusnya. Ini 1 yang di awal ini menyatakan himpunan kosong gitu ya. Jadi ini kosong, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Nanti kalau baca yang di bawahnya juga sama. Kosong, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Ya, nanti dicoba dengan jumlah anggota yang berbeda. Oke, sekarang kita kenal apa itu irisan himpunan. Irisan himpunan simbolnya seperti huruf N, seperti ini. Ya, jadi ini dibacanya P irisan Q.
Yang namanya irisan, jadi dia anggota persekutuan dari himpunan P dan Q. Jadi kalau dilihat di diagram Venn, si irisan itu dia masuk ke dalam lingkaran P, dia juga masuk ke dalam lingkaran Q. Nah, ini yang diarsir lah yang namanya irisan gitu ya. Ingat simbolnya irisan itu seperti huruf N. Ini dibacanya P irisan Q gitu. Kita lihat contoh. Semestanya di dalam diagram Venn ini semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semesta itu kita sebutkan semua yang ada di dalam persegi panjang ini. Lalu kita lihat himpunan A. Himpunan A berarti semua yang ada di dalam lingkaran A. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini sudah didata. Himpunan B. Semua yang ada di dalam lingkaran B. Apa saja? 2, 5, 6, 7. Maka A irisan B, mana yang ada di himpunan A, mana juga dia masuk ke dalam himpunan B, yaitu 2 dan 5. Lihat di sini lebih jelas ya. Maka A irisan B adalah 2 dan 5. Itu yang namanya irisan ya. Jadi dia harus masuk ke 2 buah himpunan. Oke, ada contoh berikutnya. P adalah kumpulan anggota ekskul pramuka inti. Misalnya ini nama-namanya Ivan, Chandra, Afkar, Fauji, Kemal, Bilal. Q adalah kumpulan anggota ekskul basket. Anggotanya Fajri, Willy, Kemal, Ivan, Fauji. Kalau ada pertanyaan, siapa siswa yang ikut pramuka dan juga ikut basket? Berarti dia harus muncul namanya di P, juga muncul namanya di Q. Siapa saja? Oh, yaitu Kemal, Ivan, dan Fauji. Maka bisa dikatakan P irisan Q adalah Kemal, Ivan, dan Fauji. Dia yang mengikuti ekskul pramuka juga ikut ekskul basket. Gitu. Nah, ada lagi contoh berikutnya. Himpunan R isinya IBU, himpunan S isinya EMAK. Lihat, adakah anggota R yang sama dengan anggota S? Tidak ada ya. Huruf pada R dan huruf-huruf yang ada di S berbeda semua. Maka R irisan S adalah himpunan kosong. Tidak ada isinya, ini kurung kurawal. Atau ditulis dengan 0 yang dicoret. Ya, karena tidak ada anggota R yang merupakan anggota S, maka irisannya adalah himpunan kosong. Nah, sekarang kita kenal juga gabungan. Simbolnya berbeda dengan irisan. Gabungan itu simbolnya seperti huruf U. Ya, yang namanya digabung berarti disebutkan semua anggota P, semua anggota Q. Ya, jadi nih, kalau diagram Venn-nya semua diarsir ya. Semua anggota P, semua anggota Q-nya disebutkan. Ingat, kalau namanya menggabung itu kan banyak. Anggota yang sama cukup ditulis 1 kali. Ya, digabungkan ditulis 1 kali. Lihat contohnya. Contoh sini. Silakan gabungkan A dan B. A gabung B. Ini anggota A ini tadi ya. Ini anggota B. Digabungkan ya udah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dan 5 walaupun di A ada di B ada cukup disebutkan 1 kali. Jadi sebutkan semua yang ada di dalam lingkaran A dan B. Gabungan itu namanya. Oke, untuk kasus yang tadi pengikut ekskul pramuka inti dan basket inti, maka kalau ditanya berapa orang jumlah peserta ekskul pramuka inti dan basket inti tadi, pramuka inti ada 6, basket inti ada 5, berarti ada 11. Bukan ya, ada 8. Kenapa? Karena tadi 3 orangnya tadi kan ikut 2 ya, ikut 2 ekskul. Maka kalau kita pakai rumusan 6 ditambah 5 dikurang 3. Ya, 6 pramuka ditambah 5 basket dikurang 3 yang irisan. Ya, ini juga ibu, ibunda kalau digabung jadi ibunda. Lalu ibu, ubi digabung jadi tetap boleh. Yang penting hurufnya ada I, ada B, ada U gitu. Itu gabungan ya. Sekarang komplement. Komplement, nama lain dari komplement adalah pelengkap. Jadi melengkapi apa-apa saja yang tidak ada di himpunan A tetapi ada di semesta gitu. Di sini komplemennya apa? Simbolnya seperti menuliskan pangkat ya. A pangkat C atau A tanda petik 1 itu dibacanya komplement A. Di sini apa komplement A? Berarti Tarakan, Bontang, Banjarbaru dan Singkawang selain yang ada di A.
Nah, dimisalkan semestanya adalah himpunan bakso komplit gitu ya. Nah, ini anggotanya. Sementara A hanya ada mie, kuah, bawang goreng, dan daun seledri. Bagaimana supaya menjadi komplement, supaya menjadi komplit? Maka A komplementnya adalah bakso dan soun. Apa yang tidak ada di A tetapi ada di semesta gitu. Sama bilangan cacah kurang dari 10 didata dulu. Bilangan cacah kurang dari 10 0 sampai 9. Bilangan prima kurang dari 10 2 3 5 7. Maka P komplement apa? Sebutkan yang tidak ada di P tetapi ada di semesta. Oke, berikutnya selisih himpunan. Selisih himpunan. Bagaimana mengerjakan selisih himpunan? Ini P dikurang Q gitu. Kita lihat. Jika P isinya bantu, Q isinya siang, R isinya pembantu. R dikurang P, R dikurang P. Apa yang sama dibuang dulu, lalu sisanya di R apa? Pem, gitu. Lalu P dikurang Q, yang sama dibuang dulu. P dikurang Q, yang sama A, gitu kan? Apalagi A, N, gitu. Berarti sisanya apa? A sama N-nya udah enggak. Sisa di P, karena P dikurang Q. Sisanya B, T, U. Sama, Q dikurang P. Dibuang dulu yang sama, sisanya SLG, sisanya di Q ya, berarti sisa dari yang di depan. Jika P dikurang R, karena sudah dihapus semua, nggak ada sisa di P, maka selisihnya adalah himpunan kosong. Ya, karena di P sudah habis, tidak ada sisa. Berikutnya, himpunan saling lepas. Saling lepas itu artinya anggotanya tidak ada yang sama gitu, ya. Tidak ada anggota yang sama. Oke, tidak ada anggota yang sama, saling lepas, saling bebas juga demikian. Oke, sekarang himpunan yang sama. Himpunan sama jika anggota himpunan A persis sama dengan anggota himpunan B. Jadi, Ubi, Ibu, nah ini anggotanya hurufnya sama semua, itu namanya himpunan yang sama. Himpunan ekuivalen. Ekuivalen jika jumlah anggota kedua himpunan berjumlah sama. Ini anggotanya 4, ini anggotanya 4 juga, itu namanya ekuivalen. Meskipun anggotanya tidak ada yang sama, yang penting jumlahnya saja yang sama. Itu kalau ekuivalen ya, bedanya. Oke, saling berpotongan berarti ada anggota himpunan yang menjadi anggota di dua-duanya seperti ini. Ya, tadi ada irisannya gitu. Oke, demikian materi kita hari ini. Selamat belajar. Semoga diberikan kemudahan. Semangat terus, tidak ada kata menyerah. Semua bisa dipelajari insya Allah dengan semangat dan berdoa serta latihan gigih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.